Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Asep Santosa. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi modul 14 Budaya Positif SMA Negeri 1 Bandung. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia yang juala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di labor biologi dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk biar acara kita berkah, ada baiknya kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita dengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Asep Santosa. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum saya memulai diskusi kita hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mewakilinya. Terima kasih Ibu. Ibu sudah mendukung, membantu dan mensupport kami CGP Angkatan 7 dari awal sampai saat ini, baik itu moral maupun materi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini. Saya ralat, Bu Santi, bukan pemateri. Saya hanya pemandu, pemantik diskusi saja, gitu. Karena dalam satu jam ke depan kita akan mendiskusikan, dan saya meyakini bahwa saya hanya akan menegasikan apa-apa yang telah Bapak Ibu ketahui dan apa-apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Saya meyakini apa yang akan kita diskusikan ini adalah sudah pernah dilakukan, tetapi mungkin Bapak Ibu nggak tahu apa namanya. Jadi sepanjang satu jam ke depan akan banyak keluar bulat. Oh gitu ya. Ini namanya gitu loh. Ini sih sudah aku lakukan, tapi nggak tahu apa namanya. Ini ternyata namanya. Itu ya. Saya yakin ini bukan hal baru itu. Saya bukan materi. Saya hanya pemantik diskusi saja. Pemandu diskusi. Kita akan berdiskusi Bapak Ibu ya selama 1 jam ke depan. Ini merupakan bab akhir dari rangkaian modul 1 yang kami pelajari dalam PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Modul 1 kami buka dengan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu kami lanjutkan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Lanjut kami mempelajari tentang visi guru penggerak. Bab 1 kami tutup dengan modul budaya positif. Selama saya dengan kawan-kawan lain di CGP Angkatan 7 di Betim, inilah yang mendampingi saya. Beliau adalah Bu Tutik Sabtiningsih, merupakan fasilitator saya. Bu Tutik, terima kasih banyak Bu Tutik ya. Kalau Bu Tutik nonton nanti di YouTube. Beliau adalah pengawas SD dari Bantul, Yogyakarta. Beliau ini termasuk yang berprestasi. Kalau tidak salah, baru saja 2 minggu atau sebulan yang lalu itu mendapatkan penghargaan pegawai prestasi di Yogyakarta. Lanjut, ini Pak Dodi Hermansyah merupakan pengajar praktik saya. Ini merupakan omnya kawan kita Bu Adiska. Beliau adalah guru SD 1 Gantung. Beliau adalah pengajar praktik saya. Nanti beliau akan kemari untuk membimbing saya. Lanjut, itu saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kami pelajari dalam bab budaya positif. Ini adalah konsep utama dalam budaya positif. Saya belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru, cara pandang baru, lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol yang tadi Bu Ai sebutkan dalam pembukaan, keyakinan kelas yang juga tadi Bu Ai sampaikan, juga segitiga restitusi sama juga tadi Bu Ai telah sampaikan. Ini nanti tugas kita ya Bu Ai, Ibu-ibu ya. Saya akan mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Saya itu kuatkan dengan apa? Saya stabilo ya. Saya garis bawahi kompetensi dan pengembangan karakter. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu untuk memahami arti dan tujuan pendidikan membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Nah, kompetensi itu pengajaran, sedangkan pengembangan karakter adalah pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu. Kan seperti itu. Kita misalkan Bu Uji memberikan materi biologi, fisika ya, fisika. Bu Mulyana dalam biologi, Bu Yunita kita kapan sosiologinya, Bu Nandita matematika, geografi dengan Pak Aruna. Itu pengajaran, tetapi dalam pengembangan karakter itu pendidikan, masuknya ke dalam pendidikan, tuntunan, menuntun kodrat siswa. Oh iya, saya lupa. Tadi dalam pengajaran, pengajaran adalah pendidikan, proses pendidikan dalam memberikan kecakapan hidup. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan pendidikan, pengajaran, Ki Hajar Dewantara itu meminta atau menyebutkan bahwa masing-masing anak adalah unik, berbeda ya. Tadi disebutkan oleh Bu Dalipa tadi ya. Yang berpusat kepada anak lah, berdiferensiasi lah. Inilah awal mulanya unik. Siswa itu unik. Misalkan seperti ini, saya menganalogikannya bahwa ada kucing, ada burung. Mungkin Pak Marta ya, sering mengucapkan seperti ini. Saya meminjam istilah Pak Marta bahwa jangan pernah ajarkan kucing untuk berenang dan jangan pernah mengajarkan ikan untuk memanjat. Ajarkanlah kucing untuk lebih pandai lagi memanjat, ajarkanlah ikan agar lebih pandai lagi berenang. Itulah makanya karena unik tadi. Kita jangan sampai, kalau saya menggunakan misalnya malpraktek pendidikan gitu ya. Ketika itu kucing itu membutuhkan latihan untuk memanjat, saya suruh berenang, nggak bisa seperti itu. Jadi kenalilah siswa kita itu apa bakat, apa potensinya. Disinilah dalam pengajaran. Kita supaya tujuan pendidikan itu tercapai, kita harus tahu bahwa siswa kita adalah unik. Sedangkan pada pendidikan itu lebih kepada tuntunan kodrat. Saya menganalogikan seperti ini. Saya nanya nih sama Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, apakah telur ayam akan menjadi anak ayam? Belum. Ya. Tentu jadi anak ayam. Apakah telur ayam akan menjadi anak ayam? Tentu jadi anak ayam. Tentu. Tadi Bu Umi, kenapa belum tentu Bu Umi? Karena mungkin telur ayam itu direbus dimakan. Udah jadi ayam deh. Iya. Gitu prinsipnya. Saya yakin Bapak Ibu nggak tahu sebenarnya ya. Bapak Ibu dalam memahami konsep pendidikan, ya, menuntun kodrat anak. Telur ayam itu belum tentu menjadi anak ayam, tetapi akan menjadi telur rebus, telur dadar, telur ceplok, telur busuk, tetapi bisa jadi menjadi anak ayam. Kata kuncinya adalah potensi. Telur ayam berpotensi menjadi telur busuk, berpotensi menjadi telur dadar, berpotensi menjadi telur, berpotensi ditimbuk orang yang lagi ulang tahun. Seperti itu. Iya. Nah, ketika berbicara tentang pendidikan, anak-anak kita itu sudah ada potensinya, potensi kebaikan, potensi keburukan. Lah, itu tugas kita di sekolah untuk membimbingnya. Yuk kita ajak mereka, tingkatkan potensi kebaikan mereka, potensi buruknya kita tenggelamkan seperti Bu Susi menenggelamkan kapal-kapal asing. Seperti itu. Itulah konsep pendidikan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua orang akan bisa menjadi pengajar.
Semua bisa. Saya nggak bisa matematika atau nggak bisa geografi, basic saya sejarah, saya belajar geografi, bisa saya ajarkan. Yang saya ragu saya bisa adalah mendidik. Karena itu tidak hanya dengan ucapan tetapi dengan tingkah laku saya, sikap saya. Saya akan menuntun baik. Misalkan saya seperti ini. Itu mungkin materi selanjutnya ya, udah masuk ini, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencapai itu Ki Hajar Dewantara membedakan pengajaran dengan pendidikan tadi. Tapi dua-duanya itu ada satu kesatuan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang nanti ujungnya bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Pengajaran itu memahami bahwa siswa itu unik, berbeda-beda penanganannya, termasuk juga pendidikan. Mereka memiliki kodrat baik dan buruk, kita harus memahami mereka. Jadi semuanya baik pengajaran ataupun pendidikan berpusat kepada siswa, Bapak Ibu ya. Ternyata seperti itu. Jadi nggak lagi saya, tapi berpikir lagi tentang siswa. Apa kebutuhan siswa? Selama ini apa kira-kira seperti itu? Saya yakin sudah Bapak Ibu semuanya. Saya yang memulai, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik itu sama dengan petani. Pendidikan tadi itu kan potensi kata kuncinya ya. Pendidik itu disamakan dengan petani. Petani itu tugasnya menanam jagung misalkan. Potensi jagung itu sudah ada. Potensi jagung sudah ada. Dia akan tumbuh. Bagaimana pendidik itu, petani itu bekerja. Bagaimana dia misalkan tempatkan posisinya seperti ini tuh, tanahnya itu subur apa enggak? Dipilih tanah yang subur. Setelah ditanam tanah yang subur, disiram enggak? Setelah disiram dengan air, dipupuk enggak? Setelah tumbuh akan dihilangkan enggak hama-hamanya? Terus seperti itu. Biar tumbuh subur, potensi jagung itu dibantu oleh petani, dibantu tanah, dipilih tanah yang subur, diberi pupuk, diberi air, dihilangkan hama-hamanya. Itulah tugas petani. Sama dengan guru. Siswa ini sudah punya potensi. Saya nggak mengajak. Siswa ini sudah punya potensi. Nah, tugas guru adalah membimbing potensi ini. Bagaimana caranya? Kalau misalkan petani memiliki lahan yang subur untuk tumbuhnya jagung, kalau kita memiliki apa, Bu? Kata lain analogi untuk lahan untuk guru apa? Kalau misalkan untuk petani membutuhkan lahan untuk menyuburkan menanam jagung, kalau guru apa kira-kira? Sekolah. Sekolah adalah lahan bagi guru untuk membangkitkan potensi kebaikan siswa. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Ada seorang anak yang nggak masuk ke sekolah. Setiap pelajaran saya nggak masuk. Minggu pertama, minggu kedua nggak ada lagi, minggu ketiga nggak ada lagi. Ini kenapa? Saya panggil Bapak Ibu. Ketika saya panggil, ternyata ketahuan dia merasa tidak nyaman di sekolah dengan satu orang, kata dia sih, dengan satu orang guru, nggak nyaman dengan perilaku guru tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai guru adalah tugas kita sebagai guru adalah menyiapkan atau mengkondisikan sekolah kita. Jadi well-being, menjadi sekolah yang nyaman kepada siswa. Jadi siswa itu nyaman ke sekolah, gitu loh. Nggak dengan kita, dengan siswa, antar siswanya juga. Kan ada loh, kadang-kadang nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Dibully oleh kawannya, seperti itu. Jadi memang nggak gampang. Saya pernah cerita dengan rekan saya Bu Yunita ya. Itu pernah ngobrol dengan rekan saya juga Bu Erni, menyatakan bahwa nggak gampang jadi guru itu. Kalau cuma mengajar doang gampang, tapi ketika kita holistik mendidik segala macam, nggak cukup gaji kita segitu itu, karena kita akan fokus ke siswa seperti itu, karena kita akan fokus kepada apa kebutuhan siswa. Kita yang tadi siswa nggak mau, kita nggak cuek, nggak sekedar datang masuk kelas, terus kita tinggal begitu saja enggak. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Jadi tugas kita adalah menyiapkan
kita menyiapkan apa namanya sekolah, menciptakan sekolah lingkungan kita itu positif, nyaman, aman. Ya. Saya, Bapak Ibu, semua warga sekolah itu bekerja sama untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan misalkan datang sekolah tepat waktu, seperti itu, masuk kelas tepat waktu. Apa namanya? Kebiasaan baik tadi nanti akan berubah tercipta menjadi karakter-karakter baik. Nah, karakter-karakter baik itulah yang nanti menjadi budaya positif di sekolah kita. Lanjut Bapak Ibu ya. Maaf nih kalau saya bicara kecepatan. Sekarang kita akan bermain. Nanti sisi bertanya. Saya akan bermain. Saya minta contoh, misalkan Bu Puji dengan Bumi. Silakan ya. Saya minta Bu Umi itu, anggaplah di tangannya itu punya sesuatu yang sangat berharga. Ya, Bu Umi itu memiliki sesuatu yang sangat berharga, ya. Saya minta Bu Puji untuk meminta Bu Umi membuka kepala tangan Bu Umi ini. Mau cara halus, cara kasar, sangat jangan ya. Nah, cara halus, kasar, memaki segala macam, bujuk rayu, silakan. Silakan Bu Puji. Wah, di depan sih. Ya, biar kelihatan di kamera. Bu Umi yang memegang sesuatu yang sangat berharga, Bu Puji yang dari cara halus, cara kasar, meminta Bu Umi untuk membuka kepala tangannya. Silakan. Tidak akan saya buka. Harus kita tidak buka. Maaf ya Bu. Harga diri. Teman bisa bantu? Silakan. Yang mau tuh Santi mau buka. Betul buka tangannya. Kepala tangan Bumi silakan. Buku dicoba pakai duit. Coba pakai duit. Kalau susah. Ayo siapa yang mau mencoba? Ada? Ayo. Mencoba. Teman-teman. Coba Bumul, kasih Bumul. Oke. Bumul mau buka nanti. Silakan. Aduh, ini senior. Ya Allah, tidak buka. Senior. Ibu buka. Kenapa kok suka ini? Aku nggak tahu apa di dalam tangan Bu Umi yang dibuka. Walah Bu Umi. Ini aku kempunan. Bunga udah makan ya? Kamu pun ada. Tapi aku tahu apa di dalam. Aku coba. Kamu ini kan nonton terus suka. Bu Umi. Terima kasih. Bu terima kasih. Bu terima kasih. Bu Umi kalau boleh tahu apa tadi yang di genggamannya itu? Apa ya? Pakai dia. Ya. Tadi mulai dari cara halus kritikan, dirayu, jelas nggak bisa. Ya. Kenapa Bu Umi nggak mau buka? Ini sangat berharga dan terus menurut saya mereka tidak butuh-butuh amat gitu.
Iya. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau misalkan tadi Bu Puji dan Bu Mun minta membuka tangannya Bumi, ketika Bumi buka, sebenarnya apakah Bu Puji itu siapa yang bisa mengontrol sebenarnya? Misalkan Bu Puji itu berhasil ngebuka tangannya Bumi, lepaskan tangannya gitu. Apakah itu berarti Bu Puji telah bisa mengontrol Bumi? Karena berhasil ngebuka. Dan bisa mengontrol bumi sendiri. Iya. Bapak Ibu, kita masuk kembali. Ketika Bumi diminta dibuka oleh Bu Puji dan berhasil dibuka, itu pada prinsipnya mungkin selama ini kita berpikir, oh ternyata saya telah mengkontrol bumi, Bu Puji telah mengontrol bumi, sama. Padahal bumi mengizinkan dirinya dikontrol oleh Bu Puji. Sesungguhnya yang mampu mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya, ketika kita diminta melakukan A, B, C, kita mengerjakan, sebenarnya misalkan siapa wakaf kurikulum gitu ya, wakaf kurikulum minta kita MPP secepatnya gitu. Oh kita mengerjakan, padahal enggak. Padahal begitu, oh ya ternyata wakaf kurikulum telah berhasil mengontrol kita. Padahal tidak, kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh wakaf kurikulum. Saya yakin pada suatu titik kita akan bilang, nggak mau, emang gua pikirin seperti itu. Berarti ya sudah. Jadi itu adalah ilusi. Siswa kita juga, ini yang saya bingung. Ketika saya belajar ini, saya tengah anak-anak. Ini tolong maksudnya. Jadi suatu ketika saya minta siapa namanya Novel untuk selalu datang kotor, dia bukan piket. Saya minta, tolong dong itu bersihkan, dia mau. Tolong dong dia bersihkan, dia mau. Padahal bukan dia piket. Seperti itu. Saya pikir ketika besoknya saya minta dia mau lagi. Ketika saya minta dia tidak mau melakukan itu. Oh, berarti saya tidak bisa mengontrol dia. Saat itu dia mengizinkan saya untuk mengontrol dia. Jadi ketika dia mau membersihkan kelas yang kotor, bukan dari diri dia, tapi dari diri saya. Saya pikir saya berhasil mengontrol dia, ternyata tidak. Dia mengizinkan saya untuk mengontrol dia. Berarti saya salah. Saya pikir selama ini siswa mengizinkan saya itu, ternyata saya pikir saya bisa mengontrol mereka. Enggak, mereka sedang mengizinkan saya kontrol. Suatu titik mereka akan menolak apa yang saya perintah. Itu misconception. Ternyata kita tidak bisa mengontrol siswa. Ini berlaku untuk anak kita di rumah. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif ini, penguatan ini termasuk bujukan. Ini adalah bentuk lain dari kontrol. Kamu bagus banget ini, cakep nilainya. Yuk, nanti kamu pintar, bisa kerjakan ya. Seperti itu. Dia mungkin pertama kedua mau mengerjakannya, nanti pada suatu titik lagi dia tidak mau lagi. Kita tidak bisa memberikan penguatan kan, gitu ya, kasih penguatan ya, supaya dia mau mengikuti kita, arahan kita. Ternyata itu salah. Kita nggak bisa mengontrol mereka. Itu kan bentuk disiplin, ini kan bentuk disiplin ya, kontrol ini ya, supaya mereka disiplin dan tujuannya kan baik ya. Gitu. Lagi ilusi bahwa kritik, kadang kita mengkritik kan, Mika, kamu ini nggak boleh gitu gini. Tujuannya adalah supaya mereka sadar gitu. Tahu nggak bahwa kita sedang membuat jahat sama mereka? Ya, bukannya mereka mau mengikuti kita, malah mereka benci sama kita, dikritik terus, bosan dikritik, akhirnya dia memberontak kepada kita. Padahal tujuan kita apa? Baik. Ketika kita kritik yang jelek-jelek, jadi mereka jadi terbangun motivasinya. Alih-alih seperti itu malah mereka memberontak pada kita, semakin jauh sama kita. Kita nggak bisa kontrol mereka dengan kritik kita. Lanjut juga bahwa orang dewasa memiliki hak masa saya termasuk ya, suka maksa siswa harus begini itu. Sekali dua kali yang kontrol, selebihnya ketika mereka nggak mau ya sudah nggak mau. Ternyata ini adalah kontrol ekstrinsik semuanya, paksaan dari luar semuanya. Ini salah. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa memaksa, kita nggak bisa kritik. Ini kan tujuan untuk disiplin ya. Tapi ternyata nggak bisa. Ini salah, Bapak Ibu.
sudah mulai oh ya, ohnya oh gitu ya, sudah mulai seperti itu, sudah menemukan insight namanya. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif. Apa itu disiplin? Kira-kira Bu Mulyana, apa itu disiplin Bu? Kalau menurut saya disiplin itu adalah mematuhi segala peraturan yang ada. Misalnya kalau kita sebagai guru, yang pertama tugas kita adalah mengajar. Yang pertama tepat waktu, masuk kelasnya tepat waktu, dan keluar kelas pun tepat waktu, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Itu prinsip saya. Terima kasih Bu Riri. Disiplin itu apa menurut Bu Riri? Hampir sama dengan Bu Nur ya. Disiplin itu aturan yang dibuat bisa oleh guru, bisa oleh orang tua di rumah, bisa oleh pimpinan di suatu perusahaan yang harus dipatuhi oleh bawahannya, atau kalau orang tua oleh anaknya, kalau di sekolah mungkin oleh muridnya. Mungkin itu aturan yang harus dipatuhi. Bu Imita mungkin kata yang lain, Ibu sosiologi disiplin gitu. Yang lain berbeda sih. Ngarap apa kira-kira? Sama, ada yang berbeda disiplin. Orang yang taat aturan. Orang yang taat aturan. Bu Ani disiplin. Teratur. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kalau ngomongin disiplin kayaknya kita pasti yang teringat adalah hukumannya. Betul ya? Betul ya? Selama ini kalau kita memahami disiplin adalah harus patuh, pasti nggak nyaman, rasanya nggak nyaman. Ya. Datang pagi, kita dulu kuliah itu ada siswa soalnya tadi jelas enak. Datang pagi, nanti kalau nggak datang pagi telat dipotong TPP-nya. Itu udah jelas ya. Menyenangkan nggak seperti itu? Kan nggak menyenangkan. Jadi datanglah kita pagi-pagi, kenapa? Supaya tidak dipotong TPP-nya. Datang pagi, biar kepala sekolah nggak marah-marah. Datanglah kita pagi-pagi supaya nggak marah kepala sekolah. Misalkan seperti itu. Ya. Masuk kelas tepat waktu, biar kepala sekolah nggak teriak-teriak. Oh masuk, gitu ya. Kan seperti itu disiplinnya. Datang buru-buru, masuk tepat waktu, biar nanti kepala sekolah marah-marah. Kan seperti itu ya. Selama ini kita bicara tentang disiplin pasti tentang nggak nyaman gitu. Betul nggak? Bapak Ibu. Ternyata salah Bapak Ibu. Nah, inilah disiplin itu adalah belajar kita dari diri kita sendiri. Disiplin. Yang namanya disiplin itu kayak tadi betul-betul kontrol. Disiplin itu untuk mematuhi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ini tujuannya, sehingga mereka berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan besar. Apa itu intrinsik? Bukan ekstrinsik. Tadi ekstrinsik kontrolnya dari luar. Kita lanjut. Nah, nanti kita akan ketemu apa itu disiplin ketika kita melanjutkan motivasi perilaku manusia. Disiplin itu adalah apa namanya dari diri kita sendiri. Kemauan dari diri kita sendiri untuk belajar menghargai diri kita sebagai manusia, bahwa saya ini memiliki nilai-nilai kebaikan loh. Disiplin itu. Jadi ketika saya datang ke sekolah itu tepat waktu bukan karena kepala sekolah, tapi saya yakin bahwa masuk ke sekolah tepat waktu adalah kebaikan buat saya. Contoh saya untuk siswa saya masuk tepat waktu itu. Masuk kelas tepat waktu, tidak merugikan siswa saya, menunggu saya, bukan karena orang lain. Itu sih, Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita lebih kepada nggak nyaman ya, kepatuhan nggak nyaman. Padahal itu adalah kontrol dari luar. Ternyata disiplin itu dari diri kita sendiri. Saya bertanya Bapak Ibu, saya nanya Bu Puji,
Bu Puji, apakah manusia punya kehendak bebas? Punya. Gini loh, bagaimana? Loh, kok punya? Ada kasus, ada pencuri, ketangkap. Kenapa kamu mencuri? Memang sudah takdirnya saya sama Allah disuruh mencuri. Loh, apa dasarnya? Lah, Pak, daun jatuh saja atas kehendak Allah. Saya itu manusia yang gak punya kehendak bebas. Skenario sudah dituliskan. Nah, bagaimana Tuan Ibu jika jawabannya seperti itu? Kalau anak bebas yang negatif enggak lebih ke sifat perbuatan positif sudah bebas. Jadi ketika si pencuri tadi itu mencuri makanan gara-gara kehendak Tuhan, salah. Memang kehendak dia sendiri, tujuan dia sendiri. Kenapa dia mencuri makanan? Untuk melanjutkan hidupnya. Jangan-jangan untuk bertahan hidup, kan seperti itu. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan ada tujuannya, Bapak Ibu. Contoh, tadi ada siswa kita itu apa namanya? Ada Andi mengambil makanan Wati dimakan. Ketika ditanya, Andi, kenapa kamu mengambil makanannya Wati? Saya lapar, Bu. Saya tidak ada bekal. Berarti Andi ini sedang memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Ya, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Andi ngambil makanan Wati. Ditanya sama Bu Guru, Andi, kenapa kamu ngambil makanan Wati? Saya senang, Ibu. Ketika saya ambil nasinya Wati, nangis dia. Saya senang banget. Berarti Andi itu sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, kesenangan. Nah, disinilah saya bilang tadi, ketika kita mengenali ini, kita tidak akan malpraktek dalam pendidikan. Ya, tahu masalahnya apa? Oh, ini jangan main hukum-hukum aja. Cari tahu dulu apa. Ketika siswa itu tidak dapat memenuhi kelima-lima ini, dia akan berbuat yang aneh-aneh. Ya Bapak Ibu, ketika mereka yakin deh, ketika mereka berbuat yang aneh-aneh, itu mereka itu dari salah satu ini atau kelima-limanya tidak terpenuhi. Ketika terpenuhi, ancanglah dia. Oleh karena itu tadi berat tugas guru itu. Ketika misalkan Andinya itu, kenapa Andi sendirian terus? Oh, saya nggak ada kawannya. Ya, tugas kita untuk mengajak kawan-kawan. Saya dibully, tugas kita. Nggak gampang Bapak Ibu jadi guru, sulit. Penguasaan, jangan heran. Si A itu hobinya upload terus. Saya pernah diledek. Lomba mirip pahlawan. Saya upload, aku aja mirip pahlawan, biasa-biasa aja nih, gak ada masalah. Dia nggak tahu kalau saya sedang memenuhi kebutuhan saya dalam penguasaan. Saya sedang menunjukkan bahwa saya ingin diakui oleh orang lain. Salah nggak? Ya nggak salah. Kebutuhan manusia. Ketika ada orang pergi ke sana, upload lomba ini, upload. Yang salah tuh kita. Ketika kita komen, ini ngapain sih? Dia upload gitu aja. Kita yang bermasalah. Dia nggak bermasalah. Dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam bidang penguasaan. Dia yang diakui, saya mampu loh, saya bisa loh. Nih, dia nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah yang kok. Seperti itu. Real ya, real.
ibu ya. Kita tahu ibunya masalah reaksi gitu. Jadi jangan nggak jadi orang aneh sendiri gitu ya. Ternyata kita yang aneh gitu ternyata. Gitu. Kan orang kita yang aneh, kita yang aneh ternyata. Seperti itu. Dan ini harus terpenuhi Bapak Ibu ya siswa kita ya, dan kita harus apa namanya mengidentifikasi siswa kita. Nanti ada contoh ya. Nah, silakan Bapak Ibu nih di apa? Kita belajar siswa kita ini sedang butuh yang mana? Silakan Bapak Ibu di scan. Ini sini. Yang itu nggak berlaku. Silakan Bapak Ibu di scan kodenya ini. Maaf banget, saya mohon Bapak Ibu untuk men-scan ini. Lagi loading. Sebentar. Coba kalau ini apa nih, Pak Anu? Sudah naik quiz 53056. Nanti kita akan belajar, kita akan coba mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa berikut. Ini tolong Bapak Ibu di scan dulu. Scan dulu semuanya dulu. Scan dulu. Scan masuk. Langsung itu. Nah. Masukkan nama. Langsung itu proses, buka proses. Ya, ini. Udah kamu ini. Nah itu. Masih satu lagi. Udah. Udah ya. Yang tidak ada dengan sebelahnya Bapak Ibu. Ya, berarti sudah mungkin itu. Udah. Sudah ya? Sudah Bapak Ibu ya? Sudah ya? Sudah nama nih? Lagi coding gitu. Gak apa-apa yang nggak ada dengan kawan dengan Bapak Ibu dong. Dengan Bapak Ibu sebelahnya. Iya. Iya, sinyal. Sinyal. Sudah ya? Sudah ada ya? Sudah mulai ya? Mulai ini apa? Mulai. Sudah ya? Dengan aja Bu. Untuk belajar apa? Mulai nih. Udah mulai dong? Sudah ya? Oke, silakan Ibu. Nah, kerjakan yang ditulis jawabannya ya. Belum dimulai. Belum. Silakan, uji udah masuk. Nah, silakan. Ya, silakan. Sudah ya? Ya. Ini ya. Ini kan? Ya. Nah, ini itu ya. Tolong. Iya, bintang. Berikan Bu Ani yang masuk. Loh, baru 3 orang. Bu Ani, Bu Puji, ada nih. Ya, lo ikut nih. Oh, satu ya. Yuk.
Bu Ani memimpin ya yang benar ya. Boleh ya. Berapa lagi berdua kerjanya? Bapak Ibu, Bapak Ibu, tolong keluar dulu. Yang ini ternyata. Sekali lagi ulang. Sekali lagi ulang ini. Yang tadi konsekuensi, Pak Iqbal. Yang ini benar. Salah. Ini yang benar. Itu belum. Ini penjelasan. Keluar dulu. Ini yang benar. Ini kebetulan sama saya ini. Ini kebetulan sama manusia ini. Mana menteri? Anak siapa nih? Nah, silakan. Enggak, oke langsung.
Apa yang scan? Orangnya mah hah? Orangnya mah kok enggak mau kok. Waiting for coffee stop. Menunggu kok untuk memulai. Orang Indonesia sama orang boleh. Bu ya. Orang Indonesia sama Indonesia. Bu ya. Boleh boleh. Ya gitulah kalau orang Inggris sama orang Indonesia. Oh ya, mau lanjut. Dan dia kalau Inggris apa? Kodenya apa itu, Pak? Kodenya banget apa itu lanjut? Apa ini tadi? Ini apa? Mulai dari awal kali ya. Ada. Pakat. Kalau lanjutkan adanya tadi tadi. Iya lain tapi di situ pasir nol. Ini tadi ya? Iya deh. Emang lu mulai ya? Mulai dari awal. Lu belum pencet pasir. Enggak bumi. Oh, dipencet pasir kalau ya. Bisa. Iya belum dipencet. Uji lah. Iya, Pak Adi, Pak. Ini masuk ke situ itu. Tuh, pukul. Pukul aja. Aku lari kan? Bapak Ibu, menunggu pasir dimulai. Oh, pakai sudah belum? Oh, boleh. Boleh. Bisa aku main Aku yang dapat mulai udah selesai. Oh, iya. Keluar. Sinyalnya jelek. Keluar. Maksudnya pasir direct. Iya, itu kan jadi mulai. Tambah ada. Aduh, Boy sudah memimpin. Bukan sudah memimpin, tapi ternyata salah. Ternyata aku yang memimpin. Bapak Ibu malah ya. Ini sinyalnya jelek ini. Ada hal benar tuh. Banyak anak Tapi udah, Sinyalnya jelek. Ya. Udah lagi pakai ini ya. udah jadi dong. tayang. Bapak Ibu, sinyalnya jelek. Oh, ini yang belum satu ya? Oh, beda. Tapi kan kesalahan saya berarti. Oh, apa? Ini untuk berhenti aja nggak bisa. Oke Bapak Ibu, yang tadi itu kita sebenarnya game memenuhi kebutuhan dasar, ya, game memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kayak misalkan tadi contohnya, kasusnya satu, Bapak Ibu, Wati nangis karena makanannya diambil oleh Andi. Kalau kita tanya kepada Andi, kenapa kamu mengambil nasinya Wati? Bu, saya lapar, saya tidak bawa bekal dari rumah. Itu berarti Andi sedang memenuhi kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kalau Andi bertanya, saya senang Ibu. Kalau misalkan saya ambil nasinya, Wati nangis, itu apa yang dipenuhi? Kesenangan. Kalau misalkan Wati Adi main di luar, sedangkan kawan-kawannya sedang belajar di kelas. Ketika ditanya, Andi kenapa bosan? Pengen keluar? Ya.
dia ingin memenuhi kebutuhannya kebebasan. Ya Bapak Ibu ya, jadi ketika siswa melakukan sebuah kesalahan menurut kita, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk supaya kebutuhan dasar mereka terpenuhi dalam cara yang positif. Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu saya sebutkan bahwa disiplin, motivasi, kontrol Bapak ya. Sekarang kan tadi sudah saya tanyakan ya, kayak misalkan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu datang ke sekolah pagi-pagi sebelum jam 7? Apa motivasi Bapak Ibu? Pak Ibu Puji, apa motivasi yang Ibu Puji? Bu Santi. Nggak bisa jawab. Hah? Memang seperti itu ya. Nah, bukan takut dipotong TPP-nya karena nggak absen, bukan. Kalau misalkan, saya yakin sih, saya yakin semuanya juga sama datang pagi, bukan karena dipotong TPP-nya, ya, bukan dipotong TPP-nya, tapi saya yakin karena yakin bahwa datang pagi itu memang ingin menunjukkan bahwa saya ini ingin memberikan contoh ya. Kalau misalkan ada motivasi orang itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, siswa kayak misalkan piket. Kenapa kamu piket? Nanti dihukum oleh Pak Guru. Nah, gitu. Kenapa kamu kerjaan PR? Bertanya, kenapa kamu kerjaan PR? Nanti Bu Guru marah. Itu kan seperti itu motivasinya. Siswa mengerjakan PR, belajar, piket itu karena takut dihukum. Itu adalah nih motivasi paling bawah Bapak Ibu. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Maju naik setingkat Bapak Ibu itu mendapatkan imbalan. Saya datang pagi sengaja Bapak Ibu. Kenapa? Biar Bu Eti senyum sama saya, senang saya datang pagi. Itu berarti kan saya mendapatkan imbalan. Saya akan bertanya, siswanya akan bertanya, ketika ada motivasinya karena ini, dia akan nanya, saya akan dapat apa? Seperti itu. Nanti saya kebagiannya apa? Kalau saya datang pagi, apa manfaatnya buat saya? Seperti itu. Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah satu level di atas motivasi ingin menghindar hukuman. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harapkan bahwa motivasi siswa adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini. Karena sadar, saya harus belajar. Saya punya mimpi, saya masuk kelas bukan karena saya takut dihukum. Kan kadang-kadang gitu ya. Masuk kelas siswanya biar siswa masih di kantin. Tiba-tiba dia masuk, kenapa? Takut dihukum. Ada yang takut dihukum, ada yang yakin. Saya mau pintar, saya mau belajar seperti itu. Dan inilah yang kita harapkan ada di dalam siswa kita semua, Bapak Ibu. Ketika mereka piket bukan karena takut dihukum, datang pagi karena memang pengen piket. Saya yakin, Bapak Ibu ya. Inilah yang artinya disiplin positif yang harus kita kembangkan Bapak Ibu di sekolah kita. Nah, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Saya sering lihat ya hukumannya, kadang-kadang kita mau hukum ya, Bapak Ibu ya. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba lagi ngajar datang dia marah, skot jam 50 kali, di luar mungkin sampah. Apa tujuannya itu jelas, dia fisik maupun psikis, membuat dia malu. Harapannya apa? Baik tujuannya dengan cara yang salah. Baik tujuannya untuk disiplin. Saya yakin ketika kita menghukum siswa, tujuannya satu, mendisiplinkan siswa. Tapi Bapak Ibu sadar nggak? Dengan kita memberikan hukuman, tujuan kita tidak akan pernah tercapai. Jawaban kita sama. Dendam siswa dengan kita. Kadang-kadang barang motor mungkin bocor. Itulah hukuman Bapak Ibu. Nggak ada manfaatnya ternyata. Padahal tujuannya jelas baik. Tujuan baik, caranya salah. Konsekuensi itu terencana sudah disepakati. Inilah
kesepakatan kelas tadi disebut oleh Bu Ayah tadi, keyakinan kelas, kita bentuk keyakinan kelas, nanti kita belajar ada konsekuensi namanya hukuman. Sudah disepakati sebelumnya, akan nggak nyaman untuk sebentar waktu, pasti nggak nyaman. Ya. Hukuman pasti terjadi, harus terjadi. Konsekuensi harus terjadi juga. Jika kamu tidak masuk kelas, masuk sekolah tepat waktu, hukumannya harus terjadi. Kamu bersihkan halaman sekolah. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, konsekuensinya jelas. Itu harus terjadi. Sedangkan untuk restitusi, hukuman itu tidak pernah ada yang namanya hukuman. Bapak Ibu. Nah, kita belajar Bapak Ibu ya. Sama-sama kita belajar. Nah ini identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Hukuman menyakitkan dan harus terjadi, konsekuensi nggak harus menyakitkan tapi harus terjadi, restitusi pilihan. Bapak Ibu ya. Nah, ini lagi. Bapak Ibu, ternyata penghargaan adalah konsep lain dari disiplin. Kadang-kadang ini miskonsepsi ya, salah itu. Ternyata salah juga gitu. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, kadang-kadang saya memberikan, ayo yang bisa mengerjakan soal ini, saya akan berikan 100.000. Kenapa saya berikan seperti itu? Karena saya yakin siswa saya tidak bisa mengerjakan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Ayo silakan, siapa yang bisa seperti ini akan Bapak berikan ini. Saya yakin nggak bisa. Saya di rumah saya seperti itu. Yuk, hafalkan juz 30, nanti saya berikan tablet. Saya yakin karena anak saya nggak akan bisa mencapai juz 30. Sekilas ya, seperti itu dikasih penghargaan, padahal ternyata dihukum oleh penghargaan. Ternyata saya sudah siswa kita itu sudah divonis dia tidak mampu melakukan yang kita pilih. Lanjut, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan rusak hubungan. Bapak Ibu, ketika Bu Puji diberikan penghargaan, datang tepat waktu, saya jadi kesal sama Bu Puji. Kenapa Bu Puji doang yang dapat penghargaan? Saya kok nggak dapat. Saya juga pengen dapat penghargaan. Kan Bu Puji seperti itu. Bapak Ibu ya, ternyata kita memberikan penghargaan kepada siswa kita yang terbaik, siswa-siswa lain akan cemburu sama dia, akan marah sama dia, akan gak suka sama siswa kita tersebut. Nah, tadi ya, sudah hukuman itu sifatnya ingin mempermalukan Bapak Ibu, mempermalukan siswa kita, malu. Secara psikologis, konsekuensi itu enggak. Contohnya seperti ini. Saya akan bertanya, Andi bercanda ketika di dalam kelas. Dia dihukum oleh Pak Aruna lari keliling lapangan ketika jam istirahat. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Sekarang, ketika pelajaran olahraga, Andi tidak membawa baju olahraga, dihukum oleh Pak Bima lari keliling lapangan. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena saat itu adalah jam pelajaran olahraga. Bapak Ibu tahu ya selanjutnya? Tadi sudah kita pelajari ya semuanya. Sayangnya nggak berjalan dengan lancar. Jadi kalau hukuman itu konsepnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan, tapi lumayanlah membekas, tapi pendek waktunya. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi posisi kontrol.
Proses itu bukan untuk menulis kesalahan Bapak Ibu ya. Ini untuk belajar dari kesalahan, menuntut Bapak. 5 posisi kontrol kita ini gimana? Ada penghukum, itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk gitu. Siapa Bapak Ibu yang suka menghukum? Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ini posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Kita yang mana Bapak Ibu? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak Dina membelah halu semua. Kita yang mana Bapak Ibu? Ada kayak begini ya? Ayolah. Kayak gitu ya? Kita nggak tahu. Akrab, canda, ayo ingat. Ini ketika siswa melakukan kesalahan Bapak Ibu ya. Nah, ini pemantau ketika datang kelas. Apa peraturannya? Apa yang akan melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu manajer semuanya. Ini yang diharapkan bahwa kita bisa menjadi seorang manajer. Apa yang saya yakini? Apakah kamu yakini? Apa yang oke ini? Ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa kita? Coba. Bu Nandita. Mengapa? Ini aturan ya. Ini adalah aturan nih. Ada 2 aturan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Demi keselamatan. Itu yang kita yakini. Itulah keyakinan. Yang kedua, saya minta Bu Yunita, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan tangan setiap saat? Apa kira-kira? Umur? Kesehatan, itulah namanya keyakinan bahwa ini aturan Bapak Ibu ya, aku. Nah, mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena nilainya. Keyakinan adalah nilainya. Keyakinan itu akhlak, keselamatan, kesehatan, universal Bapak Ibu ya, positif. Contohnya kalimat positif, negatifnya adalah kita buat keyakinan kelas di kelas. Apa keyakinan kelasnya? Jangan berisik. Itu kan negatif Bapak Ibu. Mengapa jangan berisik itu negatif? Apa positifnya? Bagaimana kalau positifnya? Orang berbicara mendengarkan. Apalagi sampah, keyakinan kelas tentang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Itu negatif atau positif? Negatif. Apa positifnya? Buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah sampah. Gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu negatif. Jangan rasa positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan semua warga kelas kontribusi. Dikumpulkan dulu semuanya. Yuk kita buat keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kalian yakini yang tidak boleh dilakukan di kelas? Ini Bapak Ibu contoh saya melakukannya. Ya, pembentukan keyakinan kelas 10-2. Sama-sama kami curah pendapat dulu Bapak Ibu. Curah pendapat kira-kira apa itu keyakinan kelas. Baru saya meminta masing-masing siswa untuk memberikan masukan kira-kira apa keyakinan kelas menurut masing-masing siswa. Setelah itu dikumpulkan, saya pimpin siswa untuk kira-kira mana yang
bisa digunakan dalam keyakinan kelas. Dan itu tugas Bapak Ibu nanti yang masalah ya, untuk mendapatkan sertifikat kita tadi. Kita diminta untuk membuat keyakinan kelas dan divideokan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pendalamannya Bapak Ibu. Sinyal jelek ya. Sinyal jelek. Ini adalah pendalaman keyakinan kelas. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya membuat tugas siswa untuk membuat apa yang harus guru lakukan di kelas, apa yang harus dilakukan siswa di dalam kelas. Apa tugas guru, apa tugas siswa. Mereka menyebutkan tugas guru adalah belajar, mengajar, memberikan ilmu, seperti itu ya. Tugas murid adalah belajar, mendengarkan guru. Saya guru tidak boleh di kelas, tidak boleh marah-marah, kata mereka seperti itu. Nah, tidak boleh komunikasi. Ini adalah menurut mereka. Menurut mereka guru harus seperti apa, siswa harus seperti apa. Dibuatkan. Dan mereka sangat tertarik, Bapak Ibu, senang. Ini segitiga restitusi. Iya. Tidak bersahabat ternyata Bapak Ibu sinyalnya. Dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi itu ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga Bapak Ibu ya, anggaplah dunia hayat ya, lihat ini segitiga. Di bawah itu ada yang namanya validasi Bapak Ibu. Sinyalnya tidak bersahabat Bapak Ibu. Di situ ada kegiatan restitusi yang saya kerjakan. Masya Allah. Ini kue apa itu? Apa itu ada nih? Asalnya? Bisa dilihat segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi, keyakinan kelas. Kita lihat Bapak Ibu, ini yang saya kerjakan kemarin. Oh, ada segininya.
tadi menyampaikan ke Bapak kalau beliau menegur kamu ketika pada sejarah. Nilai manusia lahir sempurna. Tapi ngomong-ngomong, jam berapa kejadian? Selama Pak jam 5. Oh, kok bisa? Coba jelaskan ke Bapak apa ya? Saya lihat ada yang menawarkan makanan di media sosial dan waktu panjang saya lalu memesannya melalui layanan pesan antar. Sayangnya pesanan saya sepertinya kesalahan bel-bel waktu istirahat habis berbunyi. Pasti menyenangkan ya kalau kita dapat menyantap makanan kesukaan kita. Ya Pak, senang sekali. Setelah dengar bunyi yang masuk, saya tidak langsung masuk. Saya menghabiskan makanan saya dulu, lalu setelah itu masuk ke kelas Pak Asep. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Komitmen dan menghormati orang lain Pak. Komitmen karena saya menghargai kesepakatan kelas untuk masuk kelas tepat waktu. Selain itu, saya juga telah membuat pelajaran di kelas terhenti sebentar Pak, karena Pak Asep menampung saya telah masuk ke kelas. Hal itu menjadikan saya tidak menghormati peraturan sekolah. Baiklah, terima kasih untuk kerjasama kamu. Lain waktu, kamu harus memanage waktu istirahat dengan baik ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Kak, istirahat terganggu. Iya Pak, tidak apa-apa. Coba jelaskan sama Bapak. Apa yang terjadi ketika pelajaran geografi tadi? Oh ya itu Pak. Saya maaf Pak, saya merasa bersalah. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terima kasih Pak. Coba ceritakan apa yang Tadi saat dari bulan pertama saya mulai ST Pak. Baru saya dulu sedikit. Biar saya istirahat kaki bunyi. Karena saya merasa sayang dengan ST-nya, saya membawanya ke dalam kelas. Saya simpan ST-nya ke bawah meja saya. Pas saat asik belajar geografi, Nadira tidak sengaja menirunya saya, lalu ST-nya terbuka. lalu? Ya Pak, dalam sekitar 15 menit, jam pelajaran geografi berhenti gara-gara saya. Baiklah, kira-kira menurut kamu keyakinan yang mana yang harus kamu tingkatkan? Komitmen Pak, saya harus menaati kesepakatan kelas untuk tidak membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Ada lagi selain itu? Mungkin karena tidak menghormati kawan-kawan di kelas Pak. Karena kelas saya, kawan-kawan di kelas terganggu jam belajarnya. Oke, apakah lain waktu kamu akan membawa makanan dan minuman lagi ke dalam kelas? Tidak Pak. Baiklah kalau begitu. Bapak terima kasih karena Nabila sudah memenuhi panggilan Bapak. Iya Pak, sama-sama. Pesan saya setelah melakukan kegiatan restitusi adalah saya merasa dihargai sebagai siswa dan merasa bisa untuk lebih baik-baik lagi di Denok. Dan saya setelah melakukan kegiatan restitusi tadi, yaitu saya tidak seperti dihukum, melainkan diarahkan atau dinasihati agar jauh lebih baik lagi. Selain itu, semangat saya juga bertambah karena saya tidak merasa malu saat di kelas, juga bisa ingin menambah motivasi saya. Bapak Ibu, untuk kegiatan diskusi yang sudah saya lakukan dengan dua siswa yang memiliki kasus. Jadi harapan kita adalah kita tidak melakukan sebuah malpraktek dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu. Jadi kita memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai misalkan orang sakitnya panu disuntik tetanus gitu. Jadi yang
Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Pak di Oke. Kalau tidak ada, sekian dari saya, dan mari kita sama-sama membangun budaya positif di sekolah agar pengajaran dan pendidikan kita berjalan sesuai dengan tujuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk acara kita ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita petik dari paparan narasumber tadi, bahwa yang pertama, pengajaran itu adalah proses pendidikan untuk mencapai pencapaian hidup. Kemudian juga siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian juga tadi kita sudah mendapatkan juga apa saja itu miskonsepsi makna kontrol, kemudian apa itu disiplin, kemudian juga kebutuhan dasar siswa yang positif. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.